Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita bisa menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn itu seperti apa? Baik. Nah, ini dia diagram Venn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi teman-teman di channel kami. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas soal dengan tipe soal silogisme, yaitu terletak pada tes inteligensi umum. Baik, kali ini kita akan membahas dua macam soal, di mana dua macam soal ini sudah bisa mewakili tipe-tipe soal yang lain. Untuk itu hanya dua soal yang akan kita bahas. Baik, untuk soal nomor pertama. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Roni tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Maka kesimpulan yang tepat adalah, baik, di sini kita disuguhkan 5 macam jawaban untuk kesimpulan dari soal nomor 1. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita bisa menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn itu seperti apa? Baik. Nah, ini dia diagram Venn. Jadi terdapat dua macam lingkaran di mana terdapat irisan dari dua lingkaran tersebut di tengah-tengahnya. Nah, ini kita berikan huruf ya untuk memudahkan, yaitu huruf A, B, dan C. Nah, untuk A lingkaran pertama, B lingkaran kedua, dan C merupakan irisan dari lingkaran A dan B. Baik, untuk keterangannya, untuk lingkaran A itu mewakili atau menjelaskan sifat pandai berhitung. Itu untuk lingkaran A. Kemudian untuk lingkaran B itu berarti sifat sopan. Baik. Dan untuk irisan antara lingkaran A dan B, yaitu bagian C, itu menunjukkan murid yang pandai berhitung dan bersifat sopan. Nah, setelah kita lihat diagram Venn kali ini, maka bisa kita jawab soal dari nomor 1 tersebut. Baik, kita kembali ke soal nomor pertama. Nah, semua murid pandai berhitung dan sopan. Roni tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Nah, untuk pernyataan pertama yaitu semua murid pandai berhitung dan sopan, sedangkan untuk pernyataan 2 yaitu Roni tidak sopan tetapi pandai berhitung. Maka kesimpulan yang tepat adalah, kita kembali lagi ke diagram Venn. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita tentukan dulu di daerah manakah Roni terletak atau berada di posisi manakah Roni terletak. Nah, setelah kita lihat dan juga lihat keterangannya, ternyata daerah berwarna merah menunjukkan posisi Roni, sehingga dapat disimpulkan bahwa Roni bukan seorang murid meskipun pandai berhitung, yaitu jawaban D. Nah, maka bisa dilihat Roni berada di bagian warna merah atau di lingkaran A, tetapi bukan di irisannya, tetapi yang paling pinggir. Nah, untuk itu jawaban dari soal nomor 1 adalah jawaban D. Roni adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Nah, itu jawaban nomor pertama. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Jika Ahmad lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Jika Ahmad bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Gaji pertama Ahmad tidak digunakan untuk sedekah. Kesimpulannya adalah, nah, kita juga diberikan 5 macam pilihan jawaban. Nah, untuk menjawab soal semacam ini, kita gunakan modus tolen pada prinsip silogisme. Apa itu modus tolen? Akan kita bahas di pembahasan. Nah,
Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kita jabarkan menjadi 3 macam pernyataan. Nah, di mana pernyataan pertama yaitu jika Ahmad lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, jika Ahmad bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Itu untuk pernyataan kedua. Sedangkan untuk pernyataan ketiga, yaitu gaji pertama Ahmad tidak digunakan untuk sedekah. Nah, setelah kita jabarkan dan kita golongkan masing-masing pernyataan menjadi pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, setelah itu kita gunakan prinsip modus tollens. Nah, modus tollens itu seperti ini, teman-teman. Ya. Pernyataan pertama, kita ibaratkan menjadi huruf P dan Q. Nah, ini untuk membacanya pernyataan 1. Jika P, maka Q. Jika Ahmad lulus kuliah kurang dari 1 atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Nah, kita lambangkan jika P, maka Q. Kemudian untuk pernyataan kedua, nah, pernyataan kedua yaitu jika Q, maka R. Nah, pernyataan kedua, jika Ahmad bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Apabila kita sudah menuangkan pernyataan tersebut ke dalam simbol-simbol P, Q, dan R, maka bisa kita jawab dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kesimpulannya dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulan 1 yaitu jika P maka R. Nah, kita ingat tadi jika P maka R. Jika Ahmad lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka R. R-nya yaitu gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Nah, ini belum selesai teman-teman. Nah, perlu kita cari yang bisa menyangkut pernyataan nomor 3, yaitu gaji pertama Ahmad tidak digunakan untuk sedekah. Maka dari itu setelah kita dapatkan kesimpulan pertama, jika P maka R, maka kita masukkan pernyataan ketiga, yaitu gaji pertama Ahmad tidak digunakan untuk sedekah. Karena ada kata-kata atau klausul tidak, maka kita gunakan lambang seperti ini teman-teman ya. Ini artinya pernyataan 3 tidak R, karena di sini terdapat kata-kata tidak digunakan untuk sedekah. Nah, kemudian untuk mencari kesimpulan akhir, kita tarik dari kesimpulan 1, jika P maka R, kita pertemukan dengan pernyataan 3, ternyata tidak R. Maka kesimpulan akhir yang bisa kita dapat adalah tidak P. Nah, ini terlihat kesimpulan akhirnya tidak P. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah, maka dapat disimpulkan bahwa Ahmad menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun, yaitu jawaban B. Nah, kesimpulan akhir ini bertentangan dengan pernyataan P atau pernyataan 1. Jika Ahmad lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Nah, kurang dari atau sama dengan. Nah, ternyata kesimpulan akhirnya tidak P. Maka jawabannya adalah jawaban yang bertentangan dengan pernyataan 1, yaitu Ahmad menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun, atau jawaban B. Ya, ini dia teman-teman. Ahmad menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Baik, itu saja 2 soal yang bisa mewakili prinsip silogisme dalam soal tes inteligensi umum atau TIU.
Untuk teman-teman yang masih merasa kurang jelas atau terdapat pertanyaan lain, silahkan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar dalam mengerjakan soal CAT CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.